Saat kalian gagal bayar di aplikasi legal besar, ada apps lapangan, lakukan hal berikut supaya gagal bayar kalian aman. Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas nasabah yang gagal bayar di aplikasi legal, ada apps lapangan. Banyak sekali nasabah yang memang kadang ketakutan ya gagal bayar di aplikasi-aplikasi besar itu. Kalau menurut saya sendiri nggak perlu ada yang kita takutkan kalau kalian juga tahu bagaimana langkah-langkah cara menanganinya. Ya, berikut ini saya akan memberikan informasi untuk bagaimana saat kalian gagal bayar di aplikasi legal yang ada apps lapangan, cara menyelesaikan dan juga langkah-langkah cara menanganinya. Ya, simak video ini. Oke, sebelum itu yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan juga jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasi terbaru video-video edukasi tentang permasalahan dari pinjol itu sendiri. Dan jika kalian ingin ibaratnya konsultasi secara langsung, ingin kita dampingin secara langsung untuk bebas dari pinjol itu sendiri, boleh silakan langsung aja dikonsultasikan melalui WA yang ada di deskripsi video ini. Dan kalian juga bisa follow TikTok saya di situ setiap hari live edukasi tentang bagaimana cara bebas dari pinjol saat kalian tidak bisa bayar ataupun bagaimana cara gagal bayar aman, teman-teman ya. Jadi langsung aja menuju TikTok saya juga di deskripsi ada video linknya, teman-teman ya. Silakan langsung aja di follow supaya kalian mendapatkan edukasi terbaru, teman-teman. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Seperti di awal tadi saya bilang, nasabah yang gagal bayar kadang aplikasi pinjol-pinjol legal itu ketakutan ya. Takut didatangin apps lapangan gitu kan. Apa yang kita takutkan? Kalau kalian tahu bagaimana cara menghadapinya sebenarnya gak jadi masalah. Kan apps datang ke rumah itu cuma nagih hutang, bukan mau mencelakai ya. Segala bentuk penagihan itu ada aturan dan juga SOP yang berlaku. Jadi pelajarilah itu ya. Kuncinya itu. Saat kalian gagal bayar di aplikasi legal yang ada apps lapangan, pelajarilah SOP penagihan ya, supaya kalian tahu nih ibaratnya penagihan-penagihan yang benar itu seperti apa ya. Jadi di saat si apps itu datang ke rumah tidak sesuai SOP, maka kalian juga akan bisa melakukan perlawanan gitu kan, terutama ya secara hukumnya, teman-teman, karena jelas ada hukum yang berlaku ya. Saat kalian gagal bayar pun ya udah, kalian gagal bayar mau puluhan juta, miliaran pun tetap hukumnya cuman perdata kok ya. Gak bisa disandingkan dengan yang namanya penagihan-penagihan yang datang ke rumah ngancam-ngancam, maki-maki, maksa-maksa. Itu kan sudah tindakan pemerasan ya. Semua ada aturan dan juga SOP yang berlaku, maka pelajarilah itu. Kenapa kadang ya FC juga ibaratnya ya, yang arogan lah ya, melakukan tindakan-tindakan yang memang kadang pemaksaan, pemerasan. Kenapa? Karena memanfaatkan ketidakpengetahuannya nasabah. Saat nasabah itu ibaratnya punya tunggakan didatengin FC, kadang kalau orang-orang awam, nasabah-nasabah awam itu taunya mereka salah aja punya hutang. Gak seperti itu, semua ada aturan dan SOP yang berlaku. Karena tidak semua nasabah juga memang tidak mau bayar kan ya, dikarenakan memang keadaan aja keuangannya ya memang belum bisa bayar kan, seperti itu. Ada juga kasus-kasusnya memang karena kena tipu ya, kena hack orang akunnya. Kadangnya dari pihak si DC kan nggak mau tahu ya. Beberapa pengalaman yang saya alamin yang memang nasabah konsultasi ke saya, ada salah satu kasus nasabah yang memang kena hack nih, kena hack di aplikasi besar legal gitu kan, Kredipo, saya sebutin aja, kenapa enggak, saya sebutin Kredipo. Dia kejebak sampai 11 juta. Kejebaknya sih bukan hutang dia, karena kena hack orang. Dia sudah melakukan pelaporan, kata saya udah lakukan aja pelaporan, datang ke pihak kantornya gitu. Dia sudah datang ke kantornya, walaupun di kantor cabangnya, datang ke kantornya, tapi di sana seperti diadili, tetap aja harus bayar gitu kan, tetap aja harus bayar kasusnya. Padahal itu memang bukan kesalahan mereka gitu, bukan kesalahan dia yang memang sengaja pinjam, tapi memang kena hack orang, tetap aja harus bayar. Kayak ibaratnya si DC-nya sama orang-orang yang ada di kantor itu kayak kerja sama, bahkan menghakimi dia gitu, seolah-olah ya memang harus bayar, ini utang Anda harus bayar, kayak gitu. Apakah tindakan seperti itu memang benar? Kan tidak sesuai gitu kan. Makanya kita juga turun langsung coba membantu. Kita datang langsung kirim orang langsung menuju ke kantor pusat. Kita suruh untuk melakukan pelaporan juga dulu ya. Pelaporan dulu ke pihak yang berwajib, ke pihak kepolisian gitu kan. Supaya punya surat laporan bahwa memang akunnya disalahgunakan ataupun kena hack orang gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan kena hack itu tuh sebenarnya ada bertanya-tanya gitu kan. Kenapa kok bisa-bisa ada tagihan, bahkan padahal dia tidak tidak pernah mengajukan gitu kan, tapi tiba-tiba ada penagihan. Itu apa? Siapa yang ada di dalam itu, dalam aplikasi itu? Kan kebanyakan seperti itu juga ya.
Ya, kemarin memang kita mengirim orang juga untuk datang ke kantor pusat, ya, ke kantor pusat, ke bagian pengaduan. Memang kalau memang segala bentuk pelaporan itu harus ke kantor pusat, dan alhamdulillah selesai gitu kan. Kalau datang ke kantor pusat bagian pengaduan, apalagi ada bukti-bukti pelaporan dari pihak yang berwajib, ujung-ujungnya ya memang datanya ditarik, ya, data penagihan itu ditarik sama pihak kantor pusat ke apa namanya, dari si DC kantor cabang itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, itu cara beberapa penanganan ya. Memang kasusnya juga kadang kayak gitu ya. Jadi tidak semua memang nasabah itu tidak mau bayar dikarenakan hutang mereka. Tapi ada juga kan yang kena hack seperti itu, teman-teman. Itu salah satu contohnya. Memang semua masalah itu kan memang akan ada penyelesaian ya. Tinggal bagaimana kita ibaratnya menjalankan masalah-masalah itu sendiri, teman-teman. Termasuk ibaratnya kalian gagal pada aplikasi legal, ada FC lapangan, nggak ada yang perlu kita takutkan. Walaupun memang hutangnya hutang kalian juga, misalkan hutang kalian yang asli tidak bisa bayar, ya fan-fan aja kan, ada hukumnya yang berlaku kan, hukumnya perdata kan, jelas kan, tidak bisa disandingkan dengan pengancaman-pengancaman. Jadi pelajarilah SOP penagihan, berusaha tenang gitu kan. Bukannya belum didatangin DC, tapi tiba-tiba udah ketakutan kan, udah gemeteran, udah stres, depresi dan lain sebagainya. Itu kan memang salah satu hal yang salah kalau seperti itu. Makanya kita lebih santai lagi, pelajari SOP penagihan. Kalian belajar aja dari banyak konsultan yang memang membahas tentang pinjol itu sendiri, salah satunya akun ini gitu kan. Di sini saya akan memberikan pencerahan untuk teman-teman bahwa memang gagal bayar itu nggak semenakutkan yang kalian pikirkan. Ya, mungkin kalian awam gitu, tapi jangan sampai juga ibaratnya terpuruk gitu kan, karena semuanya ada ilmunya. Pelajarilah. Kalau kalian memang hanya diam saja saat kalian mendapatkan masalah, ya tidak akan pernah dapat jalan keluar, ya. Saat kalian terkurung di satu ruangan tapi kalian tidak mau buka pintu mencarikan ibaratnya jalan keluar itu sendiri, ya tidak akan pernah bebas kan, seperti itu ya. Bener gak? Jadi teman-teman kalau memang punya permasalahan, boleh dikonsultasikan. Di sini juga kita akan membantu mendampingin kalian untuk bebas dari pinjol ini, ya. Boleh silakan langsung aja dikonsultasikan melalui WA yang ada di bio profil teman-teman ya. Nah, jadi poinnya untuk masalah yang memang kadang gagal bayar di aplikasi yang ada FC lapangan itu adalah pelajari tentang SOP penagihan supaya kalian tahu bagaimana cara menghadapinya. Karena kita mau gagal bayar di aplikasi manapun, sebesar apapun, seberlisensi apapun, tetap kan solusinya ada di diri kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi resiko-resiko gagal bayar. Karena yang jadi PR gagal bayar itu adalah resikonya sekarang pas kita memang awal gagal bayar, bukan ke depannya, bukan ujungnya. Karena ujungnya tetap akan selesai walaupun Anda tidak bayar sama sekali. Walaupun aplikasi-aplikasi legal gak jadi masalah, teman-teman. Ya, itu yang harus kalian pahami. Jadi sekarang kalian akan sudah mendapatkan pencerahan kan? Mendapatkan pencerahan bagaimana menyelesaikan aplikasi-aplikasi legal yang ada FC lapangan ya. Jika kalian tidak terlalu paham, butuh bimbingan lebih lanjut, kata saya juga silakan langsung aja ke WA yang ada di deskripsi video, teman-teman ya. Oke, menurut saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.